Pemirsa, sampah di lokasi tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat menggunung dan nyaris melebihi kapasitas. Dari maksimal ketinggian 50 meter, saat ini gunungan sampah sudah mencapai 40 meter. Meski sampah terlihat bak gunung, namun truk sampah masih terus berdatangan. Sudah hampir 10 tahun tidak ada penambahan lahan di TPS Bantar Gebang. Hampir setiap hari alat-alat berat bekerja hingga hampir 24 jam untuk menata gunungan sampah. Selain itu, sejumlah pemulung juga tetap mengais sampah hingga ke atas gunungan sampah tanpa memperdulikan resiko keselamatan mereka. Hingga kini jumlah sampah milik Provinsi DKI Jakarta yang dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat per hari dari tahun ke tahun trennya terus naik cukup signifikan. Padahal kapasitasnya semakin menipis. Dramatis sekali pemirsa, evakuasi seekor sapi betina yang sedang hamil terperosok ke dalam sumur di Jember, Jawa Timur. Karena lubang sumur yang sempit dan keterbatasan alat hingga sapi tersebut tidak berhenti mengamuk. Warga dan petugas damkar pemerintah Kabupaten Jember bahu-membahu mengevakuasi sapi yang sedang hamil terperosok ke dalam sumur dengan kedalaman 23 meter. Sapi milik Faisal, warga desa Gerahan, Kecamatan Silo, Jember, tidak berhenti mengerang karena ngamuk proses evakuasi hanya menggunakan tali dan alat seadanya. Petugas tidak memiliki besi penyangga, alat kontrol, dan harness full body. Mobil damkar. Kendala, 1. Tidak mempunyai tiang penyangga atau tripod. 2. Tidak mempunyai kontrol. 3. Tidak mempunyai harness full body. 4. Tidak mempunyai sarung tangan khusus evakuasi. Setelah 3 jam akhirnya sapi ini berhasil terangkat, namun dalam kondisi mati karena badan sapi melebihi lingkar sumur, hingga badan sapi terjepit. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Masih soal sampah pemirsa, ternyata di tangan orang yang tepat, sampah justru bisa menghasilkan karya. Seperti lukisan yang belakangan ini viral di media sosial, yaitu lukisan dari sampah plastik. Selain memiliki nilai seni, melukis dengan sampah plastik juga memiliki pesan untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Sampah plastik disulap jadi lukisan. Mungkin gak ya? Wah, ternyata mungkin. Di tangan seniman kreatif Edi Suranta Ginting, sampah plastik selain didaur ulang ternyata memiliki nilai seni yang tinggi. Nah, sejak tahun 2016, Edi mulai melukis menggunakan sampah plastik. Tahapan pertama sebelum melukis adalah mencari sampah plastik terlebih dahulu. Kemudian dicuci bersih dan disterilkan. Pemirsa, ini sudah ada peralatan ini yang dibutuhkan, seperti sampah plastik dan juga lem, juga ada gunting untuk peralatan yang dibutuhkan untuk lukisan ini. Nah, Mas Edi, aku boleh coba ya? Ikutan coba ya ngelukisnya. Siap. Selanjutnya membuat sketsa objek yang akan dilukis. Plastik disesuaikan dengan pola sketsa yang ada, lalu menempelkannya satu persatu. Proses penempelan plastik akan dilakukan secara berulang kali agar mencapai gradasi warna yang sesuai. Proses ini sangat membutuhkan kesabaran loh. Kalau kesulitannya sebenarnya hanya pada gradasi warna seperti itu. Tetapi proses pengerjaan itu yang paling lama di lukisan limbah plastik ini lebih kepada mengguntingi plastik ini sesuai dengan pola yang kita inginkan. Itu aja sih sebenarnya yang membuat sulit mengerjakan lukisan ini. Misalnya hanya sekedar membuat rumah dari sampah, mungkin ada batasan-batasan usia yang minat. Nah, kalau seperti ini saya pikir lumrah, semua umur juga menyenangi atau suka dengan lukisan seperti.
Wah, bagus sekali ya hasilnya. Lukisan dari sampah plastik milik Edi ini juga banjir pembeli. Satu lukisan dijual dengan kisaran harga 3 juta rupiah. Pelanggannya pun sampai ke luar negeri. Ya pemirsa, ini adalah salah satu hasil dari lukisan yang berasal dari limbah sampah. Nggak nyangka ya, limbah sampah yang kita buang sehari-hari ini dapat menghasilkan karya yang sebagus ini. Dan jangan lupa mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan jangan buang sampah sembarangan. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Eka Rusmanda melaporkan. Di tengah pandemi saat ini, layanan interaktif COVID-19 di nomor 119 ternyata tidak sepenuhnya berfungsi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.